Wargi Subang ada yang berbeda dalam kegiatan Sabah Desa di Kecamatan Kalijati. Kang Rey, Bupati Subang, melantik pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Subang bertempat di Jalan Raya Jalupang. Seperti apa prosesi pelantikan para pejabat yang berlangsung di Jalan Raya Jalupang? Berikut liputannya untuk Anda. Saya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita dapat mengikuti acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang tahun 2025. Dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami. Ya Allah, Ya Qawi Ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2024 tentang pemanfaatan aplikasi Integrate mutasi dalam rangka pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan. Ditetapkan di Subang pada tanggal 24 September 2025. Bupati Subang Reynaldi Putra Andita Budireni ditandatangani dan dicap. Saya, Bupati Subang, dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang sesuai dengan surat keputusan yang telah dibacakan. Saya yakin dan percaya saudara-saudari dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kini ikuti dengan hikmat kata-kata yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah jabatan
secara seremonial, tapi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan memastikan program pembangunan berjalan efektif. Kepada para pejabat yang baru dilantik, saya berpesan agar amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian. Pelantikan hari ini sengaja saya laksanakan di lokasi dekat TPA Jalupang. Jadinya saya mau di TPA Jalupangnya, cuman karena hasil tim survei lapangan takutnya dia pingsan karena baunya menyengat. Tapi sengaja saya laksanakan di Jalupang sini. Saya ingin menunjukkan secara faktual bahwa sampah, infrastruktur jalan, sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi permasalahan yang harus segera dirumuskan menurut saya. Dan ini menjadi PR kita bersama, tidak terpatok hanya bidang PUPR ataupun dinas pendidikan, tapi ini menjadi tanggung jawab dan tanggung jawab moral bagi kita semua. Saya ingin penanganan sampah harus selesai dari tingkat desa melalui penguatan peran desa, pengelolaan sampah mandiri, edukasi masyarakat. Dengan demikian volume sampah TPA dapat ditekan. Kedepannya saya menitipkan kepada para camat juga bahwa kedepannya mudah-mudahan di 2026 saya ingin sampah itu bisa selesai di setiap desa, di setiap kecamatan, jadi nggak ada lagi sampah yang menumpuk di TPA Jalupang. Namun TPA-nya harus tetap kita benahi dengan treatment pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Kami sudah menyiapkan beberapa program. Satu, pengelolaan TPA Jalupang dari sebelumnya open dumping akan kita jadikan menjadi sanitary landfill. Pengadaan kontainer sampah, yang di penyediaan tempat sampah berbentuk kontainer dicatat jadi aset di Dinas LH. Pembangunan TPS 3R dan di tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle secara bertahap di 30 kecamatan. Pengadaan mobil pengangkut sampah, pelatihan pengelolaan sampah dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ini menjadi PR juga bagi kita semua. Dan terkait program makan bergizi gratis, program ini sejatinya baik untuk generasi kita, namun beberapa kasus keracunan siswa yang terjadi menjadi evaluasi besar bagi kita semua. Saya minta agar ada pengawasan lebih ketat, mulai dari kualitas bahan pangan, proses pengelolaan, sehingga distribusinya jangan sampai niat baik menghadirkan gizi untuk makanan kita justru menunjukkan masyarakat. Seperti yang kita tahu, hari ini saya menerapkan aduan masyarakat agar menjadi cermin. Dan itu menjadi cerminan bahwa masyarakat mereka peduli dan berharap pemerintahan hari ini hadir menjadi solusi. Untuk itu jadikan sebagai vitamin agar semangat dan motivasi kerja kita bisa terus meningkat. Dan ini akan terus saya jadikan bahan evaluasi ke depannya untuk Bapak Ibu. Dan harap setiap pengaduan masyarakat yang setiap malam tidak henti-hentinya saya sampaikan kepada seluruh jajaran eselon 2 untuk diteruskan kepada seluruh ASN yang ada di lingkungannya masing-masing untuk setiap aduan masalah bisa ditangani dan diselesaikan dengan cepat. Hari ini kita harus berjalan maju, dan satu hal lagi saya mengajak Bapak Ibu dilantik di sini ini sebagai wujud cerminan jalan ini yang diinjak Bapak Ibu dalam waktu dekat, di besok atau lusa ini sudah akan diperbaiki dengan total anggaran 2 miliar di overlay semua. Dan ini menjadi cerminan bahwa hari ini kita menghadapi tantangan besar bagaimana penyelesaian infrastruktur jalan di Kabupaten Subang harus selesai dalam tahun 2027, dan itu menjadi tantangan yang sangat besar dengan pengurangan TKD, tapi kita sama-sama berikhtiar, sama-sama berjuang, sama-sama berkorban. Nanti kedepannya bagaimana ada evaluasi lagi sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa betul-betul terlaksana dalam waktu dekat. Dan terakhir saya tegaskan kepada semua, mari kita semua bergerak lebih cepat dan tepat memperbaiki tata kelola lingkungan infrastruktur maupun layanan publik, termasuk dalam menjalankan program strategi seperti ini. Pelantikan hari ini harus menjadi awal semangat baru untuk kita semua. Kepada pejabat yang baru dilantik, turunlah langsung ke lapangan, dengarkan suara masyarakat, dan carikan solusi terbaik. Jadilah motor penggerak birokrasi yang melayani bukan dilayani. Sehingga kedepannya
Saya minta seluruh ASN yang hari ini dilantik harus menjadi pandangan bahwa tidak melulu bekerja itu tentang jam, tidak melulu bekerja itu tentang kantor. Tapi ketika teman-teman, Bapak Ibu semua berada di lingkungannya masing-masing, ada aduan dari masyarakat, apapun itu, terlepas jam berapapun itu, ketika Bapak Ibu bisa memberikan solusi, memberikan pelayanan, tolong diberikan pelayanan. Karena kita bekerja tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Dan pelantikan hari ini harus menjadi awal baru, semangat baru untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat, saya titip jabatan yang sudah diamanahkan oleh saya, semoga ini bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Bukan di gedung atau di aula, tapi di jalan raya. Lebih tepatnya di dekat TPA Jalupang. Pelantikan pejabat lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang memberikan pesan, khususnya dari Bupati Subang kepada para pejabat yang baru dilantik, bahwa pejabat harus lebih peka dan sensitif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Saya Adam Al-Malik pamit, terima kasih, dan tentunya sampai berjumpa lagi di liputan berikutnya.